yang dibahas pada hari ini adalah wal wajibu alaika. Jadi ini kan berkeras. Yang pertama, yang wajib ingatasi sampean ketika kita melihat ada orang yang meninggalkan sesuatu yang ma'ruf, sesuatu yang wajib, otabah melakukan sesuatu yang mungkar, maka yang pertama kita lakukan adalah memberitahu bahwa hal tersebut kalau itu ma'ruf, ma'ruf kerjakanlah, kalau itu mungkar maka kasih tahu bahwa itu mungkar dan tinggalkanlah. Kan mungkin pakun rekena pakun se ma'ruf tae kelako, se mungkar ni kae kelako, maka kita wajib untuk menasehati ben kok metako. Mun pakun tak keceke pakun rekena fa'alaika bitaghirihi wa kuhrihi biturbih. Nah, nikah berkeras. Maka kita harus merubahnya dengan memaksa bidurbi kalaban mokol. Otabah menghancurkan alat sia-sia yang diharamkan. Misalkan kan mun lambe nikah seperti gitar, seperti apa? Nikah kekoca alatul lahwi. Alat-alat musik itu disebut alatul lahwi, sesuatu yang sia-sia. Innamal hayatud dunya lahun, sesuatu yang sia-sia rekena. Nah, itu yang diharamkan. Jadi mun bade nemu nikah langsung hancurkan rekena. Wa raqatil khamri mun bade orang mabuan langsung tumpahkan rekena khamra. Wa raddil amwalil maksubati dan mengembalikan barang-barang yang digosok kepada para pemiliknya. Betutipun pada orang yang rampo, pada orang yang ngeco, pada orang yang gosok, nikah langsung kita ambil, kita kasihkan kepada para pemiliknya. Cuma nikah wahadhihir rutbatu, adapun pangkat ini tebenar Habib Abdullah itu hanya khusus pada orang-orang yang man badzala nafsahu lillahi, orang yang memang sudah mengerahkan seluruh kehidupannya itu hanya untuk Allah. Nah, liwalina Allah, bagi para wali insya Allah bisa nikah. Awkana ma'dunan, otabase nomor 2 yaitu adalah ma'dunan, orang yang diizini, yang memiliki legalitas untuk memberantas kemungkaran. Mengenai Indonesia polisi regena. Min jihati sultani, dari arah-arah kekuasaan. Nikah boleh rek, namun nggak polisi beda orang main slot langsung ekala HP nah bisa nikah mensampian atau kardeki langsung ekala. Nah, kalau orang yang memiliki kekuasaan, memiliki wewenang, nikah bisa. Jadi mun waliullah pas beda orang mau mabuan nikah tak kira tokar. Karena jadi yang bisa itu paling ya waliullah otabah waliul amri, artinya pemegang kekuasaan, orang yang memiliki wewenang. Nah, adapun sekele rekenah untuk memberitahu, untuk menasehati, itu tetap kita wajib agar jangan sampai hal tersebut karena terlalu sering dibiarkan menjadi biasa. Ketika sudah menjadi biasa, pas seakan-akan itu adalah sesuatu yang halal nggak nikah. Kemudian ketahuilah bahwasanya al-amru bil ma'rufi wajibun wan nahyu 'anil muharrami wajib. Sesungguhnya nyoro untuk ma'ruf itu wajib, alarang dari kemungkaran nikah wajib, nyoro kesunatan ben alarang dari barang semakro nikah sunat hukumah. Nah, kita harus tahu mun bareng sunat ceki ketokar rekena. Kleronya kita itu terkadang budaya dianggap agama, seagama dianggap budaya, nikah kelero. Hal-hal yang biasa kita lakukan, kebiasaan rekena, nikah pasti yang ke agama, padahal agama tidak mengajarkan itu. Nah, pasti yang ke agama, tapi yang tidak melakukan itu deki pasti ya cap melanggar agama. Nah, nikah kelero.
Terkadang sanksinya itu lebih-lebih dari orang yang tak pejeng sanksinya. Itu salah persepsi dari kita. Umpama. Kalau ada orang misalnya kepatihan pas tak tahlil, kira-kira anggapan masyarakat itu sudah melakukan dosa besar. Padahal saya tak pejeng nikah, saya dosa raja. Jadi budaya dianggap agama. Nah, agama dianggap budaya pesan. Mun agama make tinaki kita pejeng ajalah kebiasaan lagi anggap budaya make ta kelapa harapan. Cuma yang budaya pasti anggap agama. Nah, nikah sesuatu yang sudah biasa menjadi tradisi pas tinggal lagi nikah pas kelero. Sanksi sosialnya lebih tapi cowok-cawokan orang. Nah, nikah repot. Nah, Tabun Habib Abdullah menyuruh kepada sesuatu yang ma'ruf, melarang sesuatu yang mungkar, nikah wajib. Nah, menyuruh terhadap sesuatu yang sunnah, melarang sesuatu yang makruh, nikah sunnah hukum. Ceki atau karan markena sunnah dan makruh karena hukumnya sunnah. Saya wajib nikah, saya mungkar bi ma'ruf kele. Nah, kita terkadang salahnya di sana. Saya wajib hari-hari kena sesunnah tokar kan semakruh tokar. Nah, ini kita harus ke depan kita itu harus ya persepsi kita, cara pandang kita dalam memahami agama nikah nampulakar perlahan-lahan harus kita rubah gitu. Karena menyalik tebelik nggak nikah sesuatu yang wajib kita anggap hal yang biasa saja rekena. Tidak ada tuntutannya rekena. Itu pas ketokar rekena. Nah, harusnya yang wajib ya wajib, yang sunnah ya sunnah nikah. Kemudian wajib atas kita rekena yaitu benci dengan maksiat. Maksiat itu harus kita benci meskipun kita melakukannya. Karahiyatil musirrinah, orang yang selalu setiap harinya melakukan kemaksiatan, kita juga harus membencinya, tapi fillahi. Artinya fillah itu karena Allah. Dan munkaro benci karena ada dendam pribadi, ya lare kena. Bencinya itu karena memang karena Allah. Jadi membenci maksiat, membenci pelakunya karena Allah, nikah adalah wahada wajibun kulli mukminin. Itu wajib terhadap setiap orang mukmin nikah. Nah, kemudian wa idza zulimta. Nah, jadi masalah beci ini kan kita napa beci? Jangan sampai ridho. Nah, tabun Imam Syafi'i apa? Apalah kelupain. Uhibbus solihin walastu minhum la'alli an anala bihim syafa'ah wa akram humam bido'atuhul ma'asi walau kunna sawa'an fil bido'ah. Engkorep paling lebur daga orang soleh walastu minhum ben engkau beni bagian dari mereka la'alli an anala bihim syafa'ah mi pola-pola markana lebur anala bihim syafa'ah engkau oleh sebab lebur kele syafa'ah terhadap syafaatnya ya syafaat para nabi Muhammad, kemudian kan nanti yang diberi wewenang untuk memberi syafaat ke para aulia, para solehin, para guru. Nah, wa akrohumam bido'atuhul ma'asi, engkau tak lebur orang sekelakona maksiat meloloh walau kunna sawaan fil bido'ah, meskipun engkau ria pada tangkalakuan maksiat. Ini kata Bunda Imam Syafi'i. Jadi saya cinta terhadap orang soleh meskipun saya bukan bagian dari mereka. Mi pola oleh syafaat. Engkau tak lebur de pelaku maksiat meskipun saya juga adalah pelaku maksiat menganekan. Wa idza zulimta syutimta fadhhara 'alaika minal ghadabi wa taghayyuril wajhi wa wajadta min karahiyatil fi'li wal fa'ili ma la yakuna mislah. Nah, misalkan ketika sampean edzolimin, kemudian juga sampean caleh,
kemudian pasti sampean tak nerima, berubah mukanya. Nah, ada hal yang seperti itu ketika sampean edolimin, ketika sampean ecaleh, maka pasti sampean berubah mukanya, tak nerima, pakun sampean pegel. Nah, ketika ada sesuatu yang terjadi, misalnya ada kemungkaran, kemudian sampean mendengar kemungkaran, menyaksikan kemungkaran di depan mata Anda, rekena, dan Anda diam saja, tidak berubah muka, tidak marah sama sekali, maka kata Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, percayalah bahwasanya sampean ini dhaiful iman, iman Anda lemah. Sampean mun ecaleh otabe dolimin bi orang pakun pegel. Cuma kalau misalkan ada kemungkaran, sampean tak pegel sama sekali, maka sampean nikah doiful iman rekena. Maka itu berarti kehormatanmu, hartamu itu lebih mulia dari agamamu, kata Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Tadi mun sampean bodo orang ngeco pegel, sampean harus pegel. Bodo orang rampok begal, kok tuh noro pegel. Bodo orang ezolimin noro pegel. Nah, sama seperti itu. Tak neremah hal-hal yang mungkar. Karena apa? Karena seandainya kita tidak biasa saja, tidak ada menunjukkan sesuatu yang marah atau berubah wajah rekena, maka itu kata Habib Abdullah, kehormatan dan harta kita sebetulnya itu lebih berharga tempeng akemah. Jadi bagi kita sendiri sepenting abenya nyaman rekena. Cina orang yang pakai begel lah tak apa-apa kurang selamat. Nah, bukan seperti itu rekena. Karena yang disebut manusia itu ketika manusia disebut manusia ketika mereka bisa merasakan penderitaan orang lain, maka Anda manusia. Mun sampean memikirkan manusia, Anda kawanku, kata siapa? Che Guevara. Nika orang komunis mengatakan seperti itu. Orang komunis macam kalau Anda memikirkan penderitaan orang lain, sampean nikah tanggancah. Kemun sampean bisa merasakan perasaan penderitaan orang lain, maka Anda manusia, nggak nikah. Kemudian wa idza alimta wa tahaqqaqta annaka idza amarta bi ma'rufin aw nahaita 'an munkarin la yustama'u laka wa la yuqbalu minka wa alimta annahu yasulalik. Nah, nikah. Ketika sampean oning dan sampean percaya bahwa ketika sampean itu melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, kemudian sampean pasti tidak akan didengar, sampean pasti tidak akan diterima pendapatnya. Otabah sampean tahu bahwasanya ketika melakukan amar ma'ruf nahi mungkar nikah pasti akan ada kemudaratan yang timbul, baik itu kepada badan kita atau harta kita sendiri. Jazalakas sukutuh, maka oleh kita dengeneng. Wasorul amru wan nahyu badang kana wajiban minal fadailah. Nah, oleh karenanya nanti perkara amar ma'ruf nahi mungkar nikah menjadi salah satu keutamaan yang besar yang menunjukkan pada pelakunya itu orang yang mengutamakan Allah dibanding kehidupannya. Pelaku amar ma'ruf nahi mungkar itu sudah pasti adalah orang-orang yang mengutamakan agama nikah. Tempeng kalau kita kan jangan tabun Habib Abdullah, mun kita sudah tahu kita nggak akan diterima, kemudian pasti ada mudarat baik itu pada nyawa kita atau harta kita, maka kita lebih baik diam, kata Habib Abdullah. Oleh dengan mereka. Nah, apa boleh itu nanti misalkan mudaratnya itu berkasih lain, bukan kepada pelaku amar ma'ruf nahi mungkarnya, tapi terhadap orang lain, maka as-sukutu aula, maka nengenang nikah lebih utama. Jadi mun bodo orang mabuk bi sampian misalkan pas pedumpa khomer arak minuman pas deki kanjana ngongkein kapi, nah nikah
lebih baik diam, karena bukan hanya sampean saja deki tandretan pas sekompi seormas deki sedeteng deki takon nggak nikah. Nah, kalau sudah nyata sudah make ebelena letak kira etoro kena, kemudian sudah nyata mudorot yang akan ditimbulkan dari amar ma'ruf nahi mungkar nikah, sudah jangan dilakukan, karena nanti imbasnya bukan hanya pada sampean sendiri, juga keluarga nikah. Fasukutu hina idin aula, dengan nang nikah lebih utama, warubama wajib terkadang wajib tetapi gue menjago keluar ya kan, kita jago ya kan, kibolan amar ma'ruf nahi mungkar Allahu akbar ya kan. Nah, imbasnya nanti banyak mudarat yang lebih meluas. Makanya pada kaidah dalam kaidah fikih itu darul mafasid muqaddamun ala jalbil masolih, menolak kemafsadatan itu lebih diutamakan daripada mendatangkan kemaslahatan. Jadi saya penting tak mafsadat kelun. Namun masalah masoleh hal-hal yang maslahat nanti belakangan. Sepenting kita aman dulu nggak nikah. Nah, kemudian wa iya kawal mudahanah nikah. Mudahanah itu adalah sesuatu yang membuat kita ketika terjadi amar ma'ruf nahi mungkar nikah, kita diam, berpura-pura, kemudian juga ikut bergaul, pokong dari macarana abani oleh manfaat dari pelaku kemungkaran. Nah, ini kata oleh otak betako menjilat orang pelaku kemungkaran, ini kata oleh, ini kayak kocak mudahanah. Karena bisa jadi nanti tang artah, otak betang pangkat, otak manfaatnya saya nggak dikasih umpamanya. Sampean misalkan menjadi ajudan polisi umpamanya, polisi yang punya jenderal umpamanya. Nah, tapi pelaku kemungkaran, tapi tetap sampean menjilat dia karena takut pecat, karena takut misalkan tidak akan mendapat manfaat, tidak akan dapat uang. Nah, nikah bisa ekocak mudahanah, diam terhadap kemungkaran atau berpura-pura. Nah, ini kata oleh, baik itu dari pelaku kemungkaran atau dari pelaku fasik. Contohnya sekempang nikah adalah karena kita semuanya para pedagang biasanya. Saya main slot itu mun oleh nikah, mun sebiasa nah kanca-kancana nikah ambo teroleh ya, oleh sebungkus umpamana. Nah, karena kita pengen juga terwaroko umpamana, kita tidak menampakkan pada bunga kena, menampakkan kebungaan malah oleh beri sebungkus kia. Nah, ini kata oleh hukumah. Ini kayak kocak mudahanah. Artinya mudahanah itu seperti itu. Dari macarana dia itu nanti oleh PC, tak apa-apa, bingko tak belen nah, sepenting dia terjerumus deki oleh kan. Nah, ini kau kocak mudahanah. Baik itu dari segi manfaat atau dari segi jabatan atau dari segi harta. Nah, kemudian wajib atas kita ketika kita menyuruh hal yang ma'ruf atau melarang kemungkaran nikah, yaitu dengan ikhlas karena Allah Ta'ala. Kemudian juga belas, kemudian juga wahusni siasati, jago politiknya, mensiasatinya, jangan langsung ujuk-ujuk Allahu Akbar pancor benih salah kelero. Dermacarana husni siasah. Kemudian menampakkan sesuatu belas kasihan, bukan ken atau kerah nikah kelero. Jadi kalau kita mau amar ma'ruf nahi mungkar itu pertama nampu ikhlas, kemudian kotu belas, kotu siasatnya gimana biar tidak ada mudorot
tambah banyak mudaratnya. Nomor 4, kau tuh menampakkan belas kasihan. Kita itu kan ceritanya mau menyelamatkan mereka dari api neraka. Kan bibaben pas EPATN nya masuk neraka tepak maksiat nggak nikah. Bada orang yang balik kena iya bom bunuh diri kena cang tibing kemungkaran. Tapi pada dasarnya kita membuat mereka mati dalam kekafiran. Pada pere kan benih amar ma'ruf nahi mungkar. Nggak nikah. Jadi tetap wa idharus syafaqah, harus menampakkan sesuatu yang lemah lembut. Karena Al-Quran syariat Islam itu bertahap, tak ujuk-ujuk langsung haram kapinje. Bahkan banyak tradisi-tradisi jahiliyah itu di dalam ritual haji aku naik laku sampai setia. Nah, jadi seperti itu. Dari tawaf itu kan masih jahiliyah juga melakukan tawaf. Ya, meskipun dari dulu katanya malaikat sudah bertawaf di sana. Tapi hal-hal yang seperti itu sebetulnya kemudian melumuri anak dengan minyak harum ketika akikoh mun lambe eposoti de renah kan keleroh. Cuma oleh Nabi dirubah beri nyaro om nikah husnusya sah bagus siasatnya itu wali songo de remah carana bukan ujuk-ujuk pas haram halal nggak nikah. Nah, mereka hebat-hebat mereka. Hal-hal yang seperti ini hal-hal yang seperti ini katanya itu akan berkumpul dalam seseorang yang memang dia mengerjakan sendiri perintah tersebut, mengerjakan ma'rufnya sendiri, kemudian menjauhi sesuatu yang mungkar. Nah, terkadang kita itu pelaku mungkar, ya larang kemungkaran, kan. Ta'ala ku ma'ruf, kan nyoro ke ma'ruf. Nah, nikah keleroh, kan. Makanya banyak dari kita itu tertolak tak kira ngaki. Katanya mun orang yang nikah maka katanya dia itu punya kekuasaan, punya haibah, punya wibawa di dalam hati manusia dan juga akan tembus dekat hati manusia, kemudian juga manis di dalam pendengaran. Terkadang mun orang pelaku kemungkaran alarang kemungkaran. Oh, dua apa? Nah, tak manis sekali karena saya jadi ngaki. Ya, karena orang tahu kelakuannya seperti apa. Cuma buat hibing pader ya. Nah, itu yang jadi masalah. Nah, kemudian nikah boleh. Wa iya kawat tajassusah. Takutlah Anda melakukan tajassus. Nah, apa saya kocak tajassus? Yaitu mencari-cari aurat orang Islam, aib orang Islam. Ini kata oleh kita ini zaman sekarang itu paling senang mencari aurat orang Islam. Kemaksiatannya diulik reken. Dari macarana saya temuah nikah haram. Maksiat-maksiat yang sudah tertutup nikah jangan sampai kita ulik kemudian timbul lagi ke masyarakat, tak oleh. Kecuali nikah adalah pejabat publik. Nikah kan beda track record. Karena ini yang akan mengurus orang banyak. Cuma kalau tukang soto, sekuring, orang-orang masyarakat rakyat jelata itu jangan sampean pas dikuliti kan maksiat dormaurat aib jangan sampai kalian cari tahu untuk apa kan. Nah, min husni islamil mar'i tarku ma la ya'nihi. Di antara kebaikan seseorang, Islamnya seseorang itu adalah meninggalkan sesuatu yang enggak penting. Munterwe koca Islam bagus, tinggalkan sesuatu yang enggak penting. Terkadang nggak nikah sehari menjadi sesuatu yang amat penting. Nah, nikah tajassus tauleh. Tajassus itu menyelidiki kesalahan orang lain, mengungkit maksiat yang sudah tertutup. Nikah
diungkit-ungkit kembali. Ada pun kanjeng Nabi, man tatabba aurata ahihil muslim tatabba Allahu auratahu hatta yafdihahu walau fi jawfi baitihi. Barang siapa yang ungkit kilek nyelek, kemudian menguntit-untit auratnya saudaranya si muslim, nikah umum orang Islam nikah, maka Allah pun akan menguntit dia dan kemudian akan membuka aibnya. Walau fi jawfi baitihi, meskipun dia itu berada di dalam rumahnya. Nah, nikah ancamannya. Jadi jangan sampai karena kita sering mengungkit-ungkit kesalahan orang lain, nyelesai kesalahan maksiatnya orang lain yang sudah tertutupi. Beda orang atau oleh kita terus saja kena diungkit-ungkit terus kena. Nah, nikah laku balasannya oleh Allah, nikah akan dibuka aib kita. Bekal buka aib kita itu akan dibuka meskipun kita melakukannya di dalam rumah sekalipun karena pakun buka oleh Allah. Nikah tajassus oleh hukum haram. Bedah lawan kata dari tajassus itu adalah tahassus. Sekoca tahassus itu adalah mengungkit-ungkit, mencari-cari kebaikan orang lain. Ini kayak koca tahassus. Benih tahassus nih. Tahassus. Kalau dalam Al-Quran ke sana mah. Ini ajiduriha Yusufah fatahassasu. Bener mah. Saya itu kata Nabi Yakub, saya mencium baunya Yusuf dari kerinduan seorang ayah dan boleh seorang nabi rekna. Sengkore macam mencium aroma Yusuf. Maka fatahassasu artinya apa? Carilah kabar-kabar baik tentang Nabi Yusuf. Karena saya yakin di hati kecil meskipun ceritanya Yusuf nikah sudah dimakan singa, tapi seorang ayah dan seorang nabi instingnya itu Yusuf kibede fatahassasu, maka carilah kabar-kabar baik tentang Nabi Yusuf nggak nikah. Namun nikah oleh tahassus nikah oleh bagus sambian. Kan muntajassus tak oleh haram. Nah, makanya kata pemikir Timur Tengah nikah, kita hidup di zaman ketika kita itu melakukan kesalahan, orang akan menyebarkannya. Tapi ketika kita melakukan kebaikan, orang akan menutupinya. Nah, ini kebalikan. Saya tahassus nih kan ampun cari sebaraki kebagusan. Nah, tajassus nggak nikah. Mencari kesalahan yang tertutupi, kemudian disebarkan. Nah, ketika kita mau menelisik atau menyelidiki atau ingin membuka aib orang lain, nikah ingat bahwasanya Allah pun laku akan membuka aib kita. Nikah. Karena kenapa? Qaul ulama itu man aba akhul muslim bisyurbi labani kalbatin lam yashrab hatta yashrabaha lam yamut hatta yashrabaha. Situng orang situng orang yang mencela-cela seseorang yang muslim karena dia itu minum kemina pate susu pate maka lam yamut hatta yashrabaha, maka orang yang sering mencela itu tidak akan mati sampai dia meminumnya juga. Jadi pakun cecak kecak ke orang nikah biasa pakun tak orang tak abid biasanya seperti itu. Jadi sama rekna hal jazaul ihsan illal ihsan,
In ahsantum ahsantum li anfusikum. Mun sampean alako bagus, sebetulnya pada dasarnya kita sedang berbuat baik pada diri sendiri. In asatum falah. Jika kita berbuat buruk, pada dasarnya kita berbuat buruk pada diri sendiri. Meskipun kelihatannya kita berbuat baik pada orang lain, pada dasarnya itu sedang berbuat baik pada diri kita sendiri. Padahal aku coba nggak nikah. Wa alaika idza annal maksiyata idza satarat lam tadurru illa murtakibaha. Bahwasanya maksiat nikah kalau itu tertutup, itu hanya berbahaya, hanya mudorot deka orang si alakum loloh, khusus deka orang si alakum loloh. Tapi kalau sudah tampak, walam tughayyir, benta'iyub, tidak ada yang mau merubah, maka amma dororuha, maka akan umum, akan meluas kemudorotannya nggak nikah. Nah, kemudian wa idza tafahasha duhurul ma'asi wal munkarat fi maudin anta bihi wa ayista min qabulil haqqi bil uzlati. Kalau sudah meluas tampaknya maksiat, kemungkaran di dalam suatu tempat dan Anda itu berada di sana dan Anda sudah berputus asa bahwa orang tidak akan menerima karena meskipun kita nasihati, maka kita lebih baik uzlah. Nabi Muhammad nikah sebelum diangkat menjadi nabi nikah melakukan uzlah karena memikirkan sang pencipta, celing lingkungan nggak nikah karena saya sempat patung, saya kelako hal-hal yang diharamkan, hal-hal yang mungkar menurut akal karena maka Nabi uzlah. Karena apa dalam uzlah nikah di sana ada keselamatan, baik keselamatan secara akidah. Maka kemudian aubil hijroti, ota bekalaban pindah ila maudhi'in akhara wa hiya aula. Tapi hijrah itu lebih utama. Untuk saat ini hijrah itu lebih utama daripada sampean uzlah. Mun uzlah nikah sampean diem diri gua nikah tapah umpamanya. Mun hijrah tidak, sampean hijrah itu pindah lokasi rekena. Fa innal adab, karena seorang kuna adab idza nazala ala mudiin ya ummul khabisa wat tayyib wa yakunu lil mu'mini alladhi lam yuksir fi nusrati dinillahi kaffaratan wa rahmatan wa li ghairihi iqaban wa nikmatan wallahu a'lamu. Sesungguhnya seekor adab dari Allah nikah, ketika adab itu turun pada suatu tempat, maka itu akan meluas umum deka orang yang bagus dan orang yang coba kelakuan coba. Maka untuk orang yang mukmin tidak menyepelekan agama Allah, maka itu menjadi kafarat dosa dan juga menjadi kasih sayang Allah. Jadi misalkan situng desa luas maksiatnya itu umpamanya. Kemudian pas turun adab, baik orang sesoleh, orang sewelih di sana bisa capok rekena. Cuma terhadap orang sesoleh di sana itu merupakan kafaratan warahmatan. Kafarat dosana, tutup dosana, warahmatan bentetih kasih sayang dari Allah. Tapi kalau untuk orang pelaku kemungkaran itu menjadi ikoban teti seksaan, kan? Wa nikmatan benteti apa? Kemurkaan dari Allah. Wallahu a'lam.